Ya, baik pemirsa, sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi telah selesai dilaksanakan dengan dilakukannya hari ini dengan mendengarkan pemohon ataupun kubu 03 ataupun kubu dari Ganjar Mahfud. Tadi juga kuasa hukum Prabowo Gibran ini mempertanyakan saksi yang dihadirkan, baik dari kubu 01 dari pihak Anies Muhaimin dan juga kubu 03 dari pasangan calon Ganjar Mahfud. Dan untuk selengkapnya saya sudah bersama dan akan berbincang dengan Profesor Yusril Iza Mahendra selaku Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran. Terima kasih Prof. Yusril sudah menyempatkan waktu untuk mau berbincang bersama kami di Sinpo TV nih Prof. Ya. Prof, tadi kita sidang gugatan PHPU ini telah selesai dilaksanakan, di mana tadi kuasa hukum 02 juga sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian dari pihak 03. Menurut dari Prof. Yusril sendiri, apakah ini sudah sesuai dengan konteks nih Prof? Ya, mereka kan sebenarnya mendalilkan terjadinya pelanggaran TSM. Dan petitumnya itu adalah karena terjadi pelanggaran TSM minta supaya hasil pemilu dibatalkan. Dan Pak Prabowo Gibran itu didiskualifikasi karena dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran tadi dan tidak memenuhi syarat. Nah, lalu diadakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia. Tapi setelah mereka diminta untuk membuktikan, yang dihadirkan adalah beberapa saksi sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi, dan kami menyimak keterangan dari saksi tadi, dan saksi itu tidak menerangkan apa-apa. Ini wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada 38 provinsi, ada 580 lebih kabupaten. Tapi saksi yang dihadirkan ini hanya menceritakan terjadi pelanggaran pembagian beras misalnya di Pandeglang, kemudian di Medan, berasnya tadi dibawa 1 karung 5 kilo ke dalam sidang ini, tidak membuktikan apa-apa. Apalagi ketika ditanya beras yang membagikan beras itu siapa, dia bilang seorang pensiunan TNI namanya Yosep. Ketika ditanya apakah Yosep itu aparat desa, aparat pemerintah, dia tidak tahu. Apakah Yosep itu tim sukses dari satu partai politik tertentu atau tim sukses pasangan Prabowo Gibran, dia juga tidak tahu. Yang dia tahu adalah membagikan beras yang ada stiker Prabowo Gibran. Ada pesan nggak supaya milih Prabowo Gibran? Dia bilang dia juga tidak mendengar hal itu. Dia nggak membuktikan apa-apa. Satu lagi yang di Medan juga begitu. Ada orang datang, lalu kemudian mau ngasih sembako beras, ada stiker Prabowo Gibran juga. Tapi dia tidak mau, bahkan dia marah. Tapi katanya berasnya ditinggal di depan rumahnya dan dia menolak. Menolak untuk mendengarkan arahan supaya memilih Prabowo Gibran, dan berasnya dibawa ke sidang Mahkamah Konstitusi tadi. Ini nggak buktikan apa-apa. Itu terjadi hak kasus hanya dia sendiri. Sedangkan Pak Prabowo Subianto itu dan Pak Gibran memperoleh 96 juta suara. Bagaimana caranya membuktikan bahwa terjadi pelanggaran TSM? 96 juta orang memberikan suara kepada Pak Prabowo Gibran dengan hanya 2 orang memberikan kesaksian di sini dan hanya 1 karung beras yang isinya cuma 5 kilo. Dia nggak menerangkan apa-apa. Begitu juga pelanggaran yang tadi disebutkan pada umumnya sudah dilaporkan kepada Bawaslu di daerah dan sudah ditindaklanjuti dan juga sudah diambil keputusan oleh Bawaslu. Jadi sebenarnya itu masalahnya sudah selesai. Yang kalau diselesaikan oleh Panwas, diselesaikan oleh Bawaslu, dan sudah ada tindak lanjut dari Bawaslu, maka persoalan itu tidak perlu lagi dibawa ke Mahkamah Konstitusi karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya hanya mengadili sengketa hasil pemilu, bukan sengketa proses maupun juga pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu sendiri. Berbicara terkait dengan bansos nih Prof, ini kan juga menjadi perhatian dari kubu 01 dan juga kubu 03 nih Prof. Karena memang sidang PHPU ini kan membahas sengketa. Ini menurut Prof Yusril sendiri apakah ini masuk ke konteks nih Prof? Soal bansos itu kan sebenarnya sudah ada aturannya, ada undang-undangnya. Dan undang-undangnya itu kan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, berapa besar jumlahnya, kepada siapa aja bansos itu diberikan, dengan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Walaupun pelaksanaan dari bansos itu tidak hanya Kementerian Sosial, tapi banyak juga keterlibatan yang lain-lain. Tapi ada juga yang mengatakan tidak bisa membedakan antara bansos dengan bantuan yang diberikan oleh Presiden.
Presiden itu juga punya anggaran untuk melakukan bantuan, tapi itu tidak termasuk ke dalam anggaran bansos. Itu bantuan yang berdasarkan anggaran yang ada pada lembaga kepresidenan itu sendiri. Nah, saya melihat banyak pihak kurang begitu memahami persoalan ini dengan lebih mendalam, dan saya kira kami kan belum mengajukan saksi, belum mengajukan ahli untuk menerangkan seluk-beluk bansos itu supaya clear kepada masyarakat. Dan selama ini memang tidak ada komplain apapun terhadap bansos, karena memang semua diputuskan oleh praksi-praksi yang ada di DPR. Dan dulunya ya barangkali PDIP Perjuangan mengetahui hal ini dan menikmati, cuman kan kemudian terjadi pecah kongsi antara Pak Jokowi dengan PDIP. Nah, ketika pecah kongsi mereka merasa dirugikan karena Pak Jokowi jalan sendiri bersama Pak Prabowo. Jadi sebenarnya menurut saya ini sih sebenarnya ya biasalah, kebijakan dibuat tapi tidak memprediksi bahwa satu ketika terjadi perubahan aliansi politik antara Pak Jokowi dengan Pak PDIP dan kemudian dengan Pak Prabowo Subianto. Ya, sejarah mengajari kita ya. Dulu Bung Karno menerbitkan PNPS tentang subversi. Banyak sekali orang ditangkapi dengan itu. Tapi itu tahun 63, hanya 2 tahun. Tahun 65, Bung Karno jatuh, Pak Harto naik. Dan Pak Harto menggunakan itu ya hampir 30 tahun. Menggunakan PNPS subversi itu untuk menangkapi mereka semua. Jadi kadang-kadang ya itulah. Jadi politik itu ya jangan hanya mikirkan diri sendiri. Berbuatlah sesuatu untuk kebaikan bagi bangsa dan negara dan bersikap adil. Jangan hanya menguntungkan diri sendiri, karena aliansi politik bisa berubah. Seperti subversi itu berubah rezim dari Bung Karno ke Pak Harto. Tapi rezim yang baru menggunakan itu justru untuk menangkapi mereka. Begitu juga lah dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat tentang PJ ya, pejabat-pejabat. Dulu semua PDIP menikmati itu. Karena kan cukup dengan peraturan Mendagri ditunjuk pejabat-pejabat itu. Tapi kan ketika mereka pecah kongsi itu dimanfaatkan oleh Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Misalnya kan seperti itu kan. Dugaannya seperti itu. Ya. Berarti memang kalau penyaluran bansos ini adalah sudah dibicarakan oleh fraksi-fraksi DPR? Iya, sudah dibicarakan. Anggarannya berapa? Dan jumlahnya tidak jadi pembengkakan. Karena 400 miliar yang tahun 2024 itu sama dengan tahun 2020. Angkanya sama. Prof, satu lagi nih Prof, soal tadi kan Hotman Paris sempat menyatakan kalau misalkan berapa persen, maksudnya 90 juta suara yang akan dibatalkan dengan norma-norma yang akan disampaikan oleh Romo ataupun juga psikolog. Menurut tanggapan dari Prof Yusril sendiri bagaimana nih Prof? Ya, memang tidak mungkin akan dibatalkan ya. Dan kita belum pernah ada dalam sejarah kita bahwa Pilpres itu diulang. Dan itu biayanya kan akan sangat besar dan hasilnya juga belum tentu akan lebih baik daripada Pilpres yang diadakan sekarang. Jadi tidak ada jaminan seperti itu. Dan oleh karena pemilih Pak Prabowo itu 96 juta, ya. Dan kalau sekiranya tidak mungkin harus dinolkan. Ya kan permintaannya pengacaranya Pak Ganjar, Pak Mahfud kan minta 96 juta itu dinyatakan nol karena dianggap itu hasil kecurangan. Kalau orang curang masa nggak ada yang milih dengan ikhlas sih? Ya, anggaplah kalau misalnya yang curang tuh 50%-nya curang, kan berarti masih ada 48 juta. Itu pun masih lebih menang dibandingkan dengan suara yang diperoleh oleh Pak Ganjar, Pak Anies, maupun Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, maupun Pak Anies dengan Pak Muhaimin. Tapi sebenarnya dari perjalanan sidang PHPU ini, apakah dari para saksi maupun dari kubu 01 ataupun kubu 03 ini sudah memberikan macam bukti nih Pak terkait soal itu? Buktinya ya berapa orang saksi yang sudah ngomong tadi ya, buktinya beras 1 karung dibawa ke sidang. Jadi nggak membuktikan apa-apa. Dan memang sih, ya jujur aja saya mengatakan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu hampir-hampir tidak bisa membuktikan apa-apa. Ya, bayangkan dalam waktu 14 hari ya hanya bisa membuktikan perselisihan akhir mengenai perhitungan suara. Tapi kalau untuk memeriksa TSM dengan sidang 2 minggu, dengan saksi dan ahli yang boleh hanya 19 orang, saya kira nggak bisa membuktikan apa-apa. Oke
Oke, baik, terima kasih Prof. Yusril sudah meluangkan waktunya, Prof. Pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan tim kuasa hukum dari 02 yang menyatakan bahwa kesaksian dari pihak ataupun kubu 01 dan juga 03 ini masih terbilang normatif dan belum konkret yang ditujukan ataupun dibawa ke dalam persidangan. Dan tadi Prof. Yusril Iza Mahendra ini juga mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos ini sudah pernah dibahas di DPR RI dan juga telah disepakati oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Demikian dari kami dari Jakarta, Jihan Nabila dan juga juru kamera Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.